Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Teman-teman semua, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan mengenai terapi energi. Ini menyangkut beberapa pertanyaan pasien kemarin. Ada pasien saya yang bertanya, "Kang, apakah hanya cuma ditempel di gini-gini bisa mengobati?" Ya, energi memang kelihatan sangat simpel, sangat tidak terlihat. Pengalirannya juga tidak terlihat, bahkan ada yang tidak terasa. Tapi kadang-kadang ada yang terasa panas, ada yang terasa aliran, tapi banyaknya tidak terasa. Kita hanya tempel, analisa, kemudian tempel. Apa sih yang ditempel itu? Nah, ini yang akan saya jawab. Bahwa seorang terapis adalah orang yang terlatih dalam memadatkan, memprogram, mengatur, dan mengelola energi. Terlatih kepada siapa? Terlatih kepada dirinya dan terlatih memvisualisasikan kepada pasiennya. Jadi kalau ada pertanyaan untuk tim terapis, teman-teman terapis adalah teman-teman terlatih untuk mengolah energi, mengatur energi, dan memvisualisasikan kepada pasiennya. Nah, dengan cara apa itu dilatih? Pertama dengan latihan nafas. Latihan nafas yang sangat sederhana. Ada di latihan nafasnya Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Akang, Teteh, teman-teman energi boleh dilihat. Ada Kang Asari, ada Kang Lutfi, ada saya yang menjelaskan bagaimana pola berlatihnya. Yang lebih penting begini. Ketika seorang terapis menerapi pasien, biasanya tangannya ditempel di bagian tertentu, di kepala, di tulang punggung, atau di mana-mana. Pada fase itu, ada fase distribusi energi antara si terapis dengan si pasiennya. Distribusi energi itu dimaksudkan untuk mencukupi kekurangan energi yang ada di pasien disuplai oleh seorang terapis. Itu satu. Yang kedua, meregenerasi sistem. Jadi energi yang lebih padat meregenerasi sistem yang tidak padat. Seorang pasien adalah penderita penyakit. Artinya, di dalam tubuhnya ada ketidaksesuaian metabolik dan ada ketidaksesuaian frekuensi tubuh. Sehingga pasti di dalam ikatan sel, ikatan otot, atau di dalam sistem tubuhnya ada yang miss, ada yang hilang. Seorang terapis mampu menstimulasi itu dengan pengaliran energi. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa seorang terapis mampu begitu? Karena seorang terapis yang berlatih terus-menerus dengan latihan nafasnya akan menghasilkan dua energi. Pertama, ketika dia mengalirkan energi yang teraliran dari tubuh terapis itu akan mengaktifasi hawa panas yang keluar dari tubuhnya berupa kalori cadangan. Kemudian, hawa panas itu akan memadatkan energi sekitarnya yang disebut dengan energi metafisik. Hawa panas dan metafisik itu bisa disalurkan ke dalam tubuh si pasien untuk meregenerasi. Sistem biokinetik energi tubuh itu sistem yang sangat fleksibel dan sangat otomatis. Sehingga tanpa dideteksi, tanpa dilihat, energi padat akan mengalir kepada energi yang lebih lemah. Hukum kekelaraan energi berkata seperti itu. Energi yang padat akan mengalir dan mengisi energi yang lemah atau kurang. Nah, Kang, bagaimana dengan kasus-kasus yang berat? Misalnya kasus kanker. Pada kasus kanker, tetap polanya seperti itu. Energi dialirkan hawa panas dari dalam tubuh, energi metafisik dialirkan berputar dari luar tubuh, tapi fungsinya berbeda. Energi panas berfungsi sebagai menghancurkan, energi yang melingkar berfungsi untuk meregenerasi sistem, memperkuat sel tepi si kankernya. Sehingga gabungan itu diharapkan kankernya tidak berkembang, tetapi energinya bisa dihancurkan. Nah, Kang, masa sih bisa diprogram? Visualisasi yang penting. Makanya seorang terapis dilatih untuk fokus mengalirkan, fokus menggerakkan, dan fokus memutarkan energi. Kang, kalau ditanya, dari kapan Kang praktek? Saya praktek sudah 20 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2020. Dengan kasus apa? Dengan banyak sekali kasus. Dari mulai kasus yang sederhana sampai kasus yang kompleks HIV atau kasus-kasus lupus. Kang, apakah ada yang berhasil atau tidak berhasil? Ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Kenapa berhasil? Pertama, karena intensitas, tentunya izin Allah. Izin Allah memberikan izin kepada saya untuk bisa membantu dan tersembuhkan. Nah, tapi yang kedua, ikhtiarnya adalah intensitas terapinya lebih sering. Semakin sering terapi, maka regenerasi sel akan semakin terbangun. Seperti Akang dan Teteh minum obat,
jika semakin sering minum obat, teratur minum obat dalam tempo waktu tertentu, maka akan terbangun sistem tubuh, sistem imun, ataupun antibiotik untuk menahan infeksi. Terapi juga seperti itu. Semakin sering terapi, maka program dan visualisasi energi yang ngobatin ke si pasien akan semakin baik, lebih padat, lebih terukur, kemudian lebih bisa meregenerasi. Nah, kemudian Kang, apa yang kira-kira menurut Akang menjadi bagian dari tolak ukur kesembuhannya? Kalau di manajemen terapi holistik Indonesia, tolak ukurnya laboratorium. Jadi misalnya gini, ada seorang penderita kista setelah diterapi 4 kali atau 6 kali, dia harus cek USG. Ada seorang penderita kanker setelah diterapi 4 kali atau 6 kali, harus cek mamografi atau cek USG. Ada penderita stroke kolesterol, harus dites lab. Itu indikator dari manajemen terapi holistik Indonesia. Nah, siapa saja yang bisa menjadi seorang terapis? Semua orang bisa. Maka di sini banyak terapis-terapis yang dihasilkan dari dia sebagai pasien. Ada yang namanya Pak Indra. Beliau dulu sakit batu empedu, sekarang pasiennya udah banyak. Bu Ike sakit jantung, pasiennya sudah banyak. Dan banyak daftar-daftar terapis. Akang Teteh bisa dilihat di webnya sama Facebooknya Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Di sana ada daftar terapis berikut nomor teleponnya. Jadi Akang Teteh, teman-teman energi yang mau terapi energi, tidak mau mengantri di sini, bisa panggil Go Terapi. Nah, pertanyaan berikutnya, Kang, apakah bisa seorang pasien berlatih dan bagaimana caranya? Sangat sederhana. Saya akan kasih satu sampel latihan sangat sederhana. Yang penting nafas. Semakin banyak oksigen ditarik, semakin banyak oksigen dipadatkan, semakin akan menghasilkan energi yang baik. Contohnya begini, tarik nafasnya hanya satu saja. Tarik nafas dada. Tarik nafas lewat hidung. Tahan nafas, buang nafas lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas lewat hidung, tahan nafas, buang nafas lewat mulut pelan-pelan. Nanti semakin sering menarik nafas, ada reaksi antara oksigen dengan jaringan sel yang ada di dada sehingga memanas. Di sini akan kerasa hawa hangat. Nah, hawa hangat ini bisa disalurkan ke tangan. Jadi setelah beberapa kali, 10 atau 20 kali tarikan, teman-teman energi simpan tangannya di depan, kemudian tegangkan sedikit, visualisasikan, bayangkan energi mengalir ke telapak tangan. Terus begini sampai kerasa ada aliran, dan ada aliran hawa hangat dan memadat di telapak tangan, jadi lebih baal ininya. Terus rasakan seperti ini, sampai kerasa baal. Nanti jika ada yang sakit, yang merasa panas itu ditempelkan. Tempelkan aja sebentar. Misalnya setelah latihan, teman-teman energi sakit perut, sakit lutut, tempel aja ke lututnya. Tempelkan sampai hawa hangatnya hilang. Kalau sudah hilang, latih lagi napas dada. Tarik lagi, buang lagi, salurkan lagi, tempel lagi. Begitu seterusnya sampai insya Allah sakitnya hilang. Itu trik sederhana berlatih sendiri menjadi seorang terapis. Nah, kalau Akang Teteh mau trik yang lebih hebat, maka silahkan hubungi admin kita di Manajemen Terapi Holistik Indonesia dan atau datangi kami di Jalan Subang Raya nomor 29 yang mungkin nanti akan mulai lagi latihan setelah pandemi corona ini. Begitu teman-teman energi, semoga bermanfaat. Terapis adalah orang yang siap membantu kapanpun dengan energinya. Maka hayu kita sama-sama berjuang membantu teman-teman untuk terapis-terapis, dan kepada pasien jangan ragu menggunakan kami karena semua sudah terukur, semua sudah diedukasi, semua sudah dibekali dengan ilmu terapis yang memadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat.